Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Oke Otomotif Channel. Pagi hari ini teman-teman saya bahas masalah oli ya, yaitu pompa oli yang tidak bisa menyemburkan oli atau tidak bisa memompa oli teman-teman. Jadi di sini penyebab oli itu tidak mau keluar di kop atau klep ya teman-teman. Sekarang kita cek ya dari jalur-jalur olinya seperti kemana ya teman-teman. Kita akan buka satu persatu. Jadi ini sudah saya buka knalpot ya, sudah kita buka knalpot dan bagian tutup kupu-kupunya teman-teman. Sekarang kita cek ya. Oke teman-teman, jadi di sini motor Honda 70 ya. Jadi ini yang modifikasi, aslinya Honda 800 kalau tidak salah ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman sudah kita lakukan penggantian blok kemarin ya, artinya kita up cc dari 80 cc menjadi 100 cc ya. Cuman masalahnya bukan di situ ya. Setelah motornya jadi, ternyata oli di bagian head ini tidak naik teman-teman ya. Tidak ada semburan oli di bagian clap in ya teman-teman. Nah, di sini juga nggak ada yang menetes, artinya nggak ada oli di bagian head ini atau kop ini teman-teman. Ya, jadi jalur oli ya dari pompa oli ya. Dari pompa oli teman-teman akan disalurkan melalui baut, teman-teman menyebutnya itu baut tusuk sate ya, atau baut blok yang bawah ini ya teman-teman, sini ya, ke lubang yang bawah, lalu akan naik ya lewat sini teman-teman ya, ini ya teman-teman bisa lihat, dia akan naik lewat tutup kupu-kupu ini ya teman-teman. Di sini menyembur ke sini, langsung nembak dan menuju ke cam atau noken as teman-teman ya. Lalu dari noken as ini akan tersembur ya teman-teman, akan tersembur ke bagian pelatu klep dan klep teman-teman ya. Begitu jalur itu adalah jalur olinya teman-teman. Coba kita tes ya, hidupkan. Teman-teman bisa lihat ya, tidak ada semburan oli ya, tuh di bagian head nggak ada semburan oli ya sedikit pun. Coba saya gas ya. Nggak ada semburan oli sedikit pun teman-teman ya. Ada beberapa kemungkinan ya teman-teman di sini. Pertama bisa jadi ini tadi yang kemarin yang masang ya, dari kemarin terpasang ini teman-teman. Kemarin yang masang di sini, teman yang kerja di sini ya. Ini dia lakukan pengeleman di bagian head. Kemungkinan ya ada seperti yang saya bilang tadi itu. Pertama kemungkinan tersumbat di bagian pak head di sini ataupun di bagian pak blok teman-teman ya. Jadi tersumbat di bagian pak itu yang pertama. Kedua, pompa oli tidak berputar ya teman-teman, atau tidak bekerja dengan sempurna ya. Jadi pertama, motornya memang sudah kondisi tua sekali teman-teman. Jadi seandainya pompa olinya bermasalah, ini sangat wajar sekali ya. Ya, sekarang kita cek, kita buka di bagian kopling ya teman-teman. Kita buka bagian kopling dulu seperti apa. Dan juga kalau di sini saya akan juga buka di bagian blok silinder dan headnya ya teman-teman. Nanti kita cek di sini ya. Sebelum kita buka bagian kopling, kita cek dulu bagian blok ya, apakah ada oli nyembur di lubang oli di sini ya teman-teman, sebelum kita bongkar di bagian kopling ya. Oke, sekarang saya bongkar blok kopnya dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini untuk kop sudah saya longgarkan ya, untuk baut mur-murnya sama baut ya. Jadi di sini saya lihat ya, ketemu di celah pak kop teman-teman. Saya zoom ya biar lebih jelas ya, kelihatan ya. Nah, ini teman-teman tuh kelihatan ada o-ring ya. Ini ada o-ring yang kayaknya ini yang menutup ya teman-teman. Coba sekarang kita cek ya. Sekarang kita cek, kita lihat. Nah, sekarang kita cek teman-teman. Ya, coba lihat. Bautnya udah habis kebuka, Dek. Lalu kayaknya baut ini yang terlalu dalam nih ya teman-teman. Ini dia pakai baut tanam ya untuk knalpotnya. Kemungkinan ini terlalu dalam, jadi nyentuh ke bagian baut
blok ya. Ini juga akan bermasalah ke bagian saluran oli ya teman-teman. Kita longgarkan dulu ya. Saya akan buka dulu baut knalpotnya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk blok untuk headnya ya atau kop ini udah saya buka ya. Ternyata bukan baut blok ini teman-teman penyebabnya, tapi pen pelatuk klep ya, pen pelatuk klep yang agak keluar. Jadi saya ketuk tadi sedikit baru dia cepat keluar ya. Jadi ini teman-teman o-ring yang tadinya ada di bagian pak head ini ya teman-teman, atau gasket head atau kop ini ya teman-teman ini. Nah, jadi sekarang kita coba cek ya, tanpa kita bongkar dulu bloknya, kita cek dulu ya teman-teman. Ini ya teman-teman, ini bahayanya kalau kita pakai lem sealer ya. Ini bahayanya kalau kita pakai lem sealer teman-teman. Kalau terlalu banyak ya, saya biar lebih jelas ya teman-teman ya. Ya, saya zoomkan sekarang biar lebih jelas. Dan ya teman-teman, ini sealer terlalu banyak ya tuh. Ini bahaya nanti ini. Ini bisa saja menyumbat jalur oli ya. Jadi teman-teman kalau memakai lem sealer tentu harus sedikit ya, atau seperlunya. Jadi sekarang kita cek teman-teman, ini kita cek starter, tes starter ya. Kalau memang ada semburan di sini, ini akan keluar ya. Terima ada nih, saya tangan aja. Gas, terus nih, terus gas. Stop. Nah, teman-teman bisa lihat ya, nih di bagian celah blok. Enter tegal Rick. Di bagian celah blok ya, di bawah ini teman-teman lihat. Lihat ini ya, saya coba starter. Lihat teman-teman, olinya mengalir deras ya. Olinya mengalir deras teman-teman, artinya pompa oli bagus ya teman-teman. Yang saya yakin jadi di sini yang bikin dia oli tidak naik di head tadi itu adalah o-ring yang ada di paknya ini teman-teman, o-ring yang di pak ini ya. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk pemasangan o-ring ini sebenarnya perlu ada bos di sini ya teman-teman. Perlu ada bos juga di sini, tapi yang bos model bibir ya teman-teman. Di sini jadi ini untuk menjaga o-ring itu tidak masuk atau tidak menyumbat lubang jalur oli begitu ya teman-teman. Jadi ini kita pastikan penyebabnya bukan pompa oli, karena pompa olinya teman-teman bisa lihat tadi ya. Sekali lagi kita tes ya biar lebih meyakinkan. Lihat teman-teman bisa lihat ya. Olinya mengalir. Ini artinya oli yang dari pompa oli aman sentosa ya, tapi masalahnya ada di sumbatan di bagian pak head ya. Banyak sih penyebab teman-teman, bisa jadi sumbatan di bagian pak head ya, bisa pompa oli yang kurang naik, ataupun ada gear pompa oli ya di bagian kiri ya, itu biasanya sudah gundul, itu tidak bisa juga berputar atau kurang memutar pompa oli ya teman-teman. Baik, jadi seperti ini teman-teman. Kalau yang ini saya pasang dulu, langsung saya teskan ya, biar teman-teman lihat nanti hasilnya seperti apa. Kalau udah seperti ini tentu saya akan ganti paket ya teman-teman, pakai yang baru biar lebih aman sentosa ya. Oke teman-teman, setelah kita pasang semua ya untuk headnya, sekarang tinggal kita tes ya. Jadi tadi teman-teman yang kita lakukan adalah hanya membuang o-ring itu ya, atau kalau teman-teman punya bos yang bentuknya bos bibir itu, pasangkan o-ring tidak masalah. Oke, sekarang kita tes ya teman-teman. Jadi kalau olinya lancar pasti akan keluar banyak lewat lubang yang bawah ini ya teman-teman, lubang yang bawah ini, lalu nanti akan ditransferkan melalui tutup kupu-kupu itu ya ke bagian cam, dan cam ini yang menyemburkan ke bagian pelatuk klep ya teman-teman. Oke, nah itu teman-teman. Teman-teman bisa lihat baru tensioner saja, maaf, stasioner saja ya, olinya sudah banyak sekali yang keluar ya teman-teman.
Apalagi kalau dalam kondisi di gaspol ya teman-teman. Artinya kalau sudah di sini besar, berarti dia akan mentransfer ke bagian head atau bagian camnya ya. Di sini besar berarti bagian head juga besar. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan bagi yang belum subscribe teman-teman, tekan tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa terhubung dengan video-video kami yang terbaru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.